Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon-calon SNP3K. Kembali admin melanjutkan kembali pembahasan soal observasi SCT khususnya untuk pelamar kategori P2 dan P3. Soal SCT ini berisikan soal-soal yang mengarah pada studi kasus dan nanti setiap pelamar disuruh menjawab dengan pengalaman saat menjadi guru. Soal yang pertama, Anda mengamati bahwa beberapa siswa kelas Anda tampak tidak tertarik dan seringkali terdistraksi. Terdistraksi ini artinya susah fokus selama pelajaran. Anda ingin meningkatkan keterlibatan mereka dan memastikan mereka partisipasi aktif dalam proses belajar. Bagaimana Anda cara mengatasi supaya siswa ini berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran? A. Memberikan peringatan keras kepada siswa yang tidak tertarik dan mengharuskan mereka untuk memperhatikan. Di sini kurang bagus. Lebih baik kalau memang tertarik kita ubah metode pembelajarannya. B. Mengindikasikan teknologi dalam pembelajaran seperti aplikasi pendidikan atau kuis untuk membuat pelajaran lebih menarik. Ini juga jawaban yang lumayan bagus. C. Mengubah metode pengajaran Anda yang lebih berbasis diskusi dan proyek kelompok. D. Mengabaikan siswa yang terdistraksi dan fokus pada siswa yang tertarik dan berpartisipasi. E. Melakukan survei kelas untuk memahami minat preferensi siswa lalu menyesuaikan materi pelajaran dengan umpan balik tertentu. Maka di antara B dan C ini yang paling bagus adalah C. Mengubah metode pengajaran Anda yang lebih berbasis diskusi dan proyek kelompok. Soal nomor 2. Dalam sebuah kelas, Anda menyadari bahwa ada siswa yang sering mengganggu pelajaran. Siswa tersebut sering berbicara saat Anda sedang mengajar. Kadang-kadang malah membuat lelucon yang mengalihkan perhatian siswa lainnya. Bagaimana Anda untuk menangani situasi ini dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif? A. Memberi hukuman kepada siswa yang mengganggu seperti mengirimnya ke ruang kepala sekolah atau memberi catatan pada laporannya. B. Berbicara secara pribadi dengan siswa tersebut untuk memahami alasan perilakunya dan memberikan dukungan yang diperlukan. C. Mengalihkan energinya dengan memberikan peran khusus dalam kelas seperti membantu menyiapkan alat atau memimpin kegiatan tertentu. D. Mengabaikan perilaku siswa tersebut dan melanjutkan pelajaran dengan harapan dia akan berhenti jika tidak mendapatkan perhatian. E. Mengajak seluruh kelas berdiskusi tentang pentingnya menghormati dan mendengarkan saat orang berbicara. Jawabannya adalah berbicara secara pribadi kepada siswa tersebut untuk memahami alasan perilakunya dan memberikan dukungan jika diperlukan. Soal nomor 3. Anda sedang mengajar dengan bantuan proyektor. Ketika tiba-tiba terjadi pemadaman listrik di sekolah, ruang kelas menjadi gelap. Siswa merasa gelisah. Bagaimanakah yang akan tindak lanjuti pelajaran tanpa hambatan yang signifikan? A. Meminta siswa untuk beristirahat sebentar sambil menunggu listrik kembali menyala. B. Menggunakan cahaya dari jendela dan melanjutkan pelajaran dengan mengajar di papan tulis atau secara lisan. C. Mendorong siswa untuk berdiskusi dalam kelompok kecil tentang materi yang sedang dipelajari. D. Mengambil kesempatan ini untuk mengadakan sesi tanya jawab spontan atau kuis ringan terkait materi pembelajaran. E. Memutuskan untuk mengakhiri kelas lebih awal dan memberikan tugas untuk dipelajari di rumah. Jawaban pertama adalah menggunakan cahaya dari jendela untuk melanjutkan pelajaran dengan mengajar dari papan tulis atau secara lisan. Soal nomor 4. Anda adalah guru mata pelajaran sejarah.
Saat sedang membahas tentang peristiwa bersejarah yang sensitif, Anda menyadari bahwa beberapa siswa mulai terlihat tidak nyaman, bahkan ada yang terganggu secara emosional. Bagaimana akan menangani situasi ini sambil memastikan pelajaran berlangsung efektif dan menghargai perasaan siswa? A. Menghentikan diskusi tentang topik sensitif tersebut dan segera menghentikan topik pembelajaran. B. Mendorong siswa untuk menyampaikan perasaan dan pandangan mereka tentang topik tersebut dalam lingkungan yang nyaman dan terkontrol. C. Mengabaikan reaksi siswa dan melanjutkan pembelajaran berfokus pada fakta-fakta historis tanpa membahas aspek emosional. D. Memberikan tugas kepada siswa tertulis refleksi pribadi tentang topik tersebut sebagai pekerjaan rumah. Mengadakan sesi khusus setelah kelas untuk mendiskusikan perasaan dan pandangan siswa secara mendalam. Jawabannya adalah B. Mendorong siswa untuk menyampaikan perasaan dan pandangan mereka tentang topik tersebut dalam lingkungan yang nyaman dan terkontrol. Soal nomor 5. Sebagai guru, Anda diminta untuk mengajar satu topik yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan aplikasi praktis dalam satu sesi pembelajaran. Selain itu, Anda tahu bahwa siswa Anda memiliki latar belakang potongan yang bervariasi tentang topik tersebut. Bagaimana Anda memaksimalkan waktu pembelajaran agar setiap siswa mendapatkan pemahaman yang solid tentang topik tersebut? A. Anda akan memberikan penjelasan yang mendalam tentang topik tersebut selama 45 menit, kemudian memberikan 15 menit untuk mengerjakan contoh praktik. B. Anda menunjukkan video yang terkait dengan topik tersebut selama 20 menit dan sisanya dihabiskan untuk diskusi tanya jawab. C. Anda akan mengalokasikan waktu yang pertama untuk diskusi kelompok kecil dan berdasarkan materi yang mereka tahu tentang topik tersebut lalu menyampaikan materi inti dan memberi waktu untuk praktik. D. Anda memulai pertanyaan atau problem yang berkaitan dengan topik dan menarik siswa, kemudian menjelaskan konsep, dan akhirnya memberikan waktu untuk aplikasi praktik. Dan E. Anda mengajak siswa untuk berbagi apa yang mereka tahu tentang topik terlebih dahulu, kemudian memberikan penjelasan singkat dan sisinya diperuntukkan untuk sesi tanya jawab. Jawabannya adalah D. Anda memulai pertanyaan atau problem yang berkaitan dengan topik yang menarik perhatian siswa dan kemudian menjelaskan konsep dan akhirnya mereka waktu untuk aplikasi praktik. Sebagai guru, Anda sedang mempersiapkan materi untuk topik yang kompleks. Anda ingin memastikan bahwa siswa Anda dapat mempelajari konsep-konsep tersebut dengan menerapkan kehidupan sehari-hari. Bagaimana yang Anda lakukan untuk mendesain pelajaran Anda untuk mencapai tujuan tersebut dalam suatu sesi pelajaran? Jawabannya adalah C. Anda akan memulai sebuah aktivitas atau simulasi yang berkaitan dengan topik tersebut, kemudian menyampaikan konsep-konsep penting dan menutup dengan refleksi bersama. Anda sedang mempersiapkan kelas semester baru. Salah satu aspek yang penting yang ingin Anda atur dengan baik adalah pengaturan tempat duduk siswa. Anda ingin memaksimalkan proses pembelajaran dan meningkatkan interaksi positif antar siswa dan meminimalisir gangguan. Bagaimana yang Anda lakukan untuk mengatur tempat duduk siswa? Jawabannya adalah Anda akan mengatur meja dalam bentuk lingkaran untuk memudahkan diskusi dan interaksi secara berkala berotasi agar siswa dapat berinteraksi dengan teman-teman yang berbeda. Demikian pembahasan dari saya soal update yang terbaru P3K. Semoga soal ini juga muncul. Terima kasih telah menonton channel ini. Subscribe, like, komen. Nanti admin akan menampilkan soal yang terbaru. Semoga nanti muncul dalam seleksi P3K. Saya doakan teman-teman yang sudah subscribe lulus dalam nilai yang paling bagus, paling tinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.